Muna Pandey adalah seorang mahasiswi cantik, bersemangat dan penuh dengan mimpi yang berasal dari Nepal. Dia dibesarkan oleh ibunya, Anita Adhikari, yang berhasil melepaskan diri dari pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan pelecehan, yang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam pada diri ibunya. Satu-satunya harapannya adalah agar putrinya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak akan mengalami apa yang dialaminya. Ketika usia Muna mencapai 19 tahun, ibunya membuat keputusan yang berat untuk mengirim putri sematawayangnya ke seberang dunia, ke Amerika Serikat. Dia berharap bahwa negara baru ini akan memberi putrinya keamanan dan kesempatan yang tidak bisa didapatkannya di tanah air mereka sendiri. Pada tahun 2021, Muna meninggalkan Nepal dan menuju ke Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebuah kota yang ramai yang sangat jauh dari tanah airnya. Tetapi Muna bisa beradaptasi dengan cepat. Dia tinggal di sebuah apartemen dengan seorang teman yang dia kenal dari Nepal dan mendaftar di program keperawatan di Houston Community College. Segera setelah itu, pesona dan kehangatannya menarik perhatian dari banyak orang. Teman-teman sekelasnya terpikat oleh kepribadiannya dan menggambarkan Muna sebagai orang yang ramah dan sangat baik. Muna penuh kehidupan, ramah, dan dia juga punya banyak teman. Dia penuh dengan percaya diri dan juga mandiri. Muna juga senang berbagi budayanya dengan teman-temannya, sering membawa mereka ke restoran Nepal bernama Kathmandu Curry, tempat dia bekerja. Teman-temannya sangat mengagumi etos kerja dari Muna yang sangat menonjol. Mereka memperhatikan bagaimana dia belajar mengemudi, menyewa apartemennya sendiri dan membiayai sekolahnya sendiri, tanpa bantuan dari ibunya sepeser pun. Muna bekerja keras supaya suatu hari nanti dia bisa membawa ibunya untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Muna mencoba membangun masa depan baru di tempat yang asing dalam keadaan sendirian. Dan itu jauh lebih sulit daripada yang disadari oleh teman-temannya. Dia harus bekerja di beberapa pekerjaan, merasa kesepian tanpa keluarganya, dan tekanan terus-menerus untuk bisa berhasil. Namun hidupnya harus berubah drastis setelah dia membuat keputusan yang sayangnya berakibat fatal. Hari Sabtu di tanggal 24 Agustus 2024 berjalan seperti hari-hari lainnya bagi Muna. Dia menyelesaikan shiftnya di toko ponsel tempat dia bekerja tanpa lelah untuk bisa menghidupi dirinya. Dia meninggalkan tempat kerjanya pada pukul 8 malam dengan rencana untuk bertemu teman-temannya di pesta ulang tahun. Tetapi Muna tidak pernah muncul. Salah satu temannya menjadi gelisah ketika pesannya tidak dijawab oleh Muna. Muna tidak pernah mengabaikan pesan, apalagi melewatkan rencana tanpa sepatah kata pun. Manajer di toko ponsel juga merasa aneh ketika Muna tidak menanggapi pesannya tentang jadwal kerjanya. Dan akhir pekan itu berlalu tanpa ada respon sama sekali dari Muna. Pada hari Seninnya di tanggal 26 Agustus, panggilannya meresahkan datang ke kompleks apartemen tempat Muna tinggal. Manajer apartemen mengangkat telepon itu dan dia mendengar suara seorang pria yang melaporkan telah menemukan sesosok jenazah di apartemen itu. Manajer langsung menutup telepon dan pergi untuk memeriksa unit yang dimaksud. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Dia melihat pintu apartemen tidak terkunci dan terdapat keheningan yang sangat menakutkan. Dia masuk ke dalam dan di kamar tidur menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Manajer ini segera memanggil polisi
dan petugas tiba di apartemen pada pukul 5:45 di sore hari. Polisi menemukan Muna dalam keadaan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka tembak. Tubuhnya tergeletak di atas tempat tidur dengan kepalanya menghadap ke arah bawah. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan kebrutalan dari serangan ini. Muna ditembak dengan 4 peluru, di mana 3 peluru merobek tubuhnya dan 1 peluru ditembakkan dari belakang kepalanya. Tidak ditemukan ada tanda-tanda masuk paksa yang membuat pihak berwenang menduga bahwa Muna tahu siapa pelakunya. Penyelidik yakin kalau tubuhnya telah tak bernyawa selama berhari-hari sebelum akhirnya ditemukan. Mereka juga mencatat bahwa ponsel Muna menghilang kemungkinan diambil oleh orang yang mengakhiri hidupnya. Saat penyelidik bekerja untuk menyusun teka-teki kematiannya, berita tragis ini sampai ke keluarganya di Nepal. Ibunya telah berusaha menghubungi Muna sejak hari Sabtu malam, tetapi tidak ada respon sama sekali. Dia mencoba menepis rasa khawatirnya, percaya putrinya itu sedang bepergian dan tidak bisa mengangkat teleponnya. Namun di hari Selasa pagi, Ibu Muna menerima panggilan telepon dari salah seorang teman Muna yang memberitahunya tentang kabar kematian putrinya. Dan saat mendengar kabar tragis itu, membuat Ibu Muna menjadi sangat terpukul dan kehilangan kesadaran. Ibunya mengingat bahwa Muna telah membuat rencana untuk pulang ke rumah di tahun berikutnya setelah menyelesaikan studinya. Ibu Muna menuntut agar pembunuh putrinya dapat segera ditemukan dan dihukum dengan berat. Berita kematian Muna juga mengguncang teman-temannya dan komunitas Nepal yang ada di Houston. Mereka menggambarkan Muna sebagai orang yang sangat cerdas, setia dan juga jujur. Dan mereka menyerukan agar keadilan dapat ditegakkan. Teman-teman Muna memulai halaman GoFundMe dan mengumpulkan lebih dari $40.000 Amerika agar Ibu Muna dapat pergi ke Houston untuk mengikuti pemakaman putrinya. Upacara pemakaman Muna dihadiri oleh ratusan orang yang datang untuk berkabung atas kematiannya dan menunjukkan dukungan kepada keluarga. Itu adalah upacara yang sangat emosional. Sekitar setengah dari orang yang hadir memang mengenal Muna, namun ada orang asing yang ikut hadir karena merasa tersentuh oleh tragedi itu. Menurut ajaran agama Hindu, pembunuh Muna akan menghadapi keadilan di masa sekarang atau nanti di akhirat. Sementara itu para penyelidik tetap bekerja sepanjang waktu mencoba menemukan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan keji ini. Mereka menanyai anggota keluarga dan teman-teman Muna, berharap akan ada petunjuk yang bisa mengungkapkan kasus ini. Ibu Muna mengungkapkan bahwa putrinya pernah menyebutkan kalau dia telah berkencan dengan seorang pria berkulit putih berkebangsaan Amerika. Tetapi dia tidak tahu apakah Muna masih berkencan dengan pria itu atau tidak. Namun informasi yang paling mengganggu datang dari salah seorang teman dekat Muna. Sekitar setahun sebelum kematiannya, Muna pernah bercerita padanya kalau ada seseorang yang suka menguntitnya. Muna tidak membagikan banyak detail seperti apa yang telah dilakukan penguntit itu dan bagaimana Muna bisa mengetahuinya. Temannya ini mengatakan bahwa dia telah membantu Muna untuk memasang kamera dengan sensor gerak di atas pintu apartemennya. Dan setelah kamera dipasang, penguntitan tiba-tiba berhenti. Pengungkapan ini membuat para penyelidik merasa merinding. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang membayangi kehidupan Muna telah mengintai lebih lama dari yang diketahui oleh siapapun. Para penyelidik ingin memeriksa kamera pengintai untuk melihat apakah kamera itu menangkap sesuatu dari malam saat dia dibunuh. Dan apa yang mereka temukan benar-benar mengerikan.
Ketika para penyelidik mengakses rekaman tersebut, mereka menemukan sebuah petunjuk, di mana video yang terekam di sekitar pukul 8:40 di malam hari terlihat Muna dengan seorang pria di sisinya. Muna saat itu membawa kotak sepatu, tas belanja, jaket berwarna hitam, dan juga dompetnya. Muna terlihat gugup dan juga takut. Dia bertanya pada pria itu apa yang akan dia lakukan. Dan pria itu menjawab dengan menyuruh Muna untuk tidak membuat semuanya bertambah sulit. Pria itu lalu menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk membuka pintu apartemen. Muna dengan ragu-ragu membuka kunci pintu apartemennya, namun pria itu lalu langsung mendorongnya masuk dan mengunci pintu itu. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa dia mendengar adanya suara keras dari apartemen Muna di sekitar pukul 9 di malam hari itu. 1 jam kemudian, kamera merekam pria itu meninggalkan apartemen dan kali ini dia membawa dompet hitam milik Muna yang sebelumnya dibawa oleh Muna sendiri. Pihak berwenang yakin bahwa dalam kurun waktu itu nyawa Muna telah diambil. Polisi Houston membagikan gambar dari pria yang meninggalkan unit apartemen Muna. Gambar tersangka terpampang di seluruh media sosial dan layar TV lokal dan tidak butuh waktu lama untuk panggilan mulai membanjiri kantor polisi. Semuanya memberikan petunjuk terkait identitas dari pria itu. Ada satu panggilan telepon yang berasal dari pemilik restoran Nepal tempat Muna pernah bekerja. Orang ini mengungkapkan bahwa pria di foto itu telah menjadi pelanggan tetap dari restorannya. Dia diketahui sering mengobrol dengan para pekerja wanita dan meninggalkan tip yang luar biasa besar. Dan dia yakin begitulah caranya Muna mengenal pria itu. Pemilik restoran juga menambahkan informasi lain di mana dia pernah menghubungi pria itu untuk memulai bisnis bersamanya. Sehingga dia memiliki nomor ponsel dari pria itu yang segera dia serahkan kepada para penyelidik. Penelpon lainnya adalah seorang wanita yang mengatakan bahwa dia mengenali pria dalam gambar itu. Pria itu bernama Bobby Singh Shah, seseorang yang ditemuinya melalui situs Sugar Daddy pada tahun 2012. Berbekal informasi ini, pihak berwenang dengan cepat menargetkan Bobby. Bobby akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 4 September dengan masih mengenakan pakaian bernoda merah yang sama yang terekam kamera saat dia meninggalkan apartemen Muna. Pistol yang menurut polisi adalah senjata pembunuhan juga ditemukan di dalam mobilnya. Ditemukan juga nota pembelian pistol itu yang dibeli pada tanggal 24 Juli di pukul 7 malam. Bobby ditahan di penjara tanpa jaminan untuk tuduhan pembunuhan berencana. Bobby adalah seorang pria berusia 51 tahun yang berasal dari India dan pindah ke Amerika sejak dia kecil. Dia bekerja sebagai wakil presiden dari sebuah perusahaan yang tidak disebutkan namanya. Ada spekulasi yang muncul yaitu bahwa Bobby dan Muna telah terlibat dalam suatu hubungan yang intim. Dan ketika Muna mencoba untuk mengakhirinya, Bobby menjadi marah. Namun teman-teman Muna dengan tegas membantah hal ini. Dengan mengatakan Muna tidak pernah menyebutkan apapun tentang hubungannya dengan Bobby. Teori lain yang muncul bahwa Bobby sangat terobsesi dengan Muna. Mencoba untuk memikatnya untuk masuk dalam suatu hubungan dengan menggunakan hadiah dan uang. Dan ketika usahanya itu gagal, amarah menguasai dirinya. Bobby sekarang menghadapi dakwaan pembunuhan berencana. Ibu Muna dengan jelas menuntut agar pelaku diberikan hukuman maksimal. Selama sidang pertama, ruang sidang dipenuhi dengan keluarga dan teman-teman Muna yang masih berduka. Mereka ikut menangis ketika harus mendengarkan apa yang terjadi pada Muna. Jaksa penuntut tidak meminta jaminan dengan mengatakan bahwa Bobby membuktikan adanya resiko bahaya yang serius bagi masyarakat.
Sementara itu pengacara Bobby mengatakan kliennya 100% tidak bersalah dan sangat bersemangat untuk bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Hakim menetapkan uang jaminan sebesar 1 juta dolar Amerika, namun jumlahnya dianggap terlalu tinggi dan Bobby tidak bisa membayarnya. Pengacaranya meminta agar uang jaminan dipotong setengah, tetapi hakim menolak permintaannya. Selama persidangan terungkap fakta baru tentang hubungan korban dan pelaku. Jaksa mengatakan bahwa mereka mungkin sudah saling mengenal selama berbulan-bulan dan memiliki semacam hubungan yang intim. Mereka diduga bertemu satu sama lain dari sebuah situs kencan dan dari situs itu mereka lalu bertemu di dunia nyata, biasanya di tempat kerja Muna dan mereka menjadi akrab. Motif penembakan masih belum diketahui dan Bobby akan kembali menjalani persidangannya di awal tahun 2025. Dan jika dia terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Menurut kalian hukuman apa yang pantas didapatkan oleh Bobby? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!